Jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat. Baik, luar biasa. Baik, Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk hari ini. Bersyukur dan sudah tolong, dan kita hari ini akan memuji, mengusahakan dan mengucapkan kebesaran Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan Bapa Tuhan.
Terima kasih
percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami di pagi hari ini, dan Tuhan Allah melihat dari tempat maha tinggi setiap kedalaman hati yang kami miliki untuk Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau terus melayakkan kehidupan kami, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan boleh menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini diberkati dan diurapi Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Seberapa banyak di antara kita yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi hati. Pujian Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Yang merasa cowok-cowok, yang merasa lelaki, kita maju depan, kita akan memuji Tuhan. Ayo, kita nyanyi. Mengamuk. Lagu apa? Kamera. Hai. Jalan serta Yesus. Jadi apa? Lagu radio, lagu radio bisa juga. Lagu kira-kira lagu semangat. Lagu apa tadi? Lagu apa? Itu saya tidak mulai. Oh, ikut aja. Siap, Pak. Saya dari ibu ada yang mungkin ada yang mau request. Ya dan di sana ayo. Ada yang magitan, ada yang jadi lagu apa? Aku suka padamu. Aku ada buka-buka catatan dari sekolah aku masuk musik. I love you. Oh iya. Ini ya, ada dulunya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah kita kerjakan dari awal dan sampai saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan di balasannya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Baik kasih-Mu di dalam hidupku. Tak ada ragu atas rencana
Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kesempatan ini kami berikan kepada Ibu Gembala untuk melayani firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan.
Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya kembali menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Minggu lalu saya dipercayakan melayani dan hari ini pun saya dipercayakan melayani. Berkat yang luar biasa yang Tuhan beri dalam kehidupan saya, seperti pujian tadi dari kaum pria yang ada bahwa melayani lebih sungguh karena Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua. Di dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan 7. Mata saya agak sudah mulai tidak terlalu, agak buram-buram kalau gelap. Apalagi Alkitab kayak ini tulisannya kecil-kecil, jadi nyalakan lampu. Haleluya. Sekali lagi di dalam kitab Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah dapatkan katakan amin. Amin. Belum dapat, kitab Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Setelah Filipi, Kolose, perjanjian baru. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Amin. Oke, saya akan baca kebenaran firman Tuhan dengan tema demikian dan berbunyi seperti ini. Temanya Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7, perikopnya seperti ini. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan yang adalah temanya kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kalau kita bersama memperhatikan di ayat yang ke-6, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu, katanya seperti ini, kamu telah menerima Kristus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, pertanyaannya seperti ini, ada hal apa yang terjadi kepada jemaat di Kolose pada waktu itu sehingga Rasul Paulus mengatakan hal seperti ini? Kamu sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dan hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Setelah saya pelajari kenapa latar belakang Rasul Paulus menulis pesan ini kepada jemaat di Kolose, pada waktu itu ketika Injil itu disampaikan kepada jemaat Kolose pada waktu itu oleh Rasul Paulus, nah ada beberapa orang dan bahkan ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pada waktu itu. Tiba-tiba pada waktu itu juga ada ajaran baru, ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Tuhan pada jemaat yang ada di Kolose. Makanya Rasul Paulus mengatakan dengan tegas bahwa kamu telah menerima Yesus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan. Saya sudah selesai pertanyaannya, tapi saya sudah lupa. Roh Kudus mengingatkan saya. Nah, tadi saya sempat ada berpikir seperti ini. Kenapa ya pada waktu itu ada orang-orang yang mau
memberitakan bahwa bukan Yesus yang adalah juru selamat. Setelah saya pelajari pada waktu itu ada beberapa orang yang dalam mereka menyebarluaskan ajaran-ajaran yang ada karena mereka ingin mengambil keuntungan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, kita percaya kepada Tuhan kita yang sudah menerima. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Siapa di sini yang belum menerima Tuhan Yesus? Apakah kita di tempat ini sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Atau kita masih ini hanya ada satu penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, poin yang pertama yang kita dapatkan di pagi hari ini, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita di dalam Tuhan? Memang jemaat Tuhan, dalam kita percaya kepada Tuhan di dalam perjanjian baru, saya lupa di mana katanya Pak Firmanto bilang bahwa ketika kita percaya, ketika kita mengikuti Yesus, bukan hanya percaya saja, tetapi ada penderitaan yang akan kita alami. Tetapi kalaupun demikian, ada penderitaan yang akan kita alami ketika kita mengiring Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan juga akan tetap menolong. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Makanya kenapa Rasul Paulus berani mengatakan bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena Rasul Paulus tahu ketika hidup kita di dalam Dia, apapun persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan tolong. Rasul Paulus ini dia pernah disesat, pernah dia dicambuk, tetapi nyatanya dia masih bisa menahan semua itu karena dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan dan Tuhan yang menolong dia di dalam hidupnya. Amin. Oke, ayatnya yang ke-7 demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kita berakar di dalam Dia. Yang artinya apa? Kata lainnya seperti ini. Saya teringat saya ada tanaman kemangi. Kemangi waktu kami masih di mes ini, kemangi itu ada di depan. Maka dari saya hamil kalau tidak salah sampai sudah punya bayi masih ada kemangi itu. Satu kapan saya itu ada memasak, saya ambil kemangi di situ kan. Terus saya perhatikan tiba-tiba saya dapatkan sesuatu seperti ini. Kemangi itu dia tanah yang ada dalam karung itu separuh itu sudah jatuh atau apa namanya ya, sudah kan kalau di karung itu kan ya begini. Nah tanahnya harusnya penuh. Tapi di karung itu sudah tidak lagi penuh, sudah hampir habis semua tanah itu. Nah yang saya dapatkan seperti ini, di situ ada akar. Saya perhatikan dengan saksama saya melihat, padahal tanaman kemangi ini sudah ada sekitaran waktu adik masih 1 bulan itu. Tanaman itu tanahnya sudah tidak terlalu, akarnya memang sudah terlalu tancap di tanah karena tanahnya sudah jatuh. Tapi sampai sekarang kemangi itu masih menghasilkan daun-daun yang bagus. Bahkan sudah 3 kali saya sempat ambil untuk taruh ketika saya memasak. Hal yang saya dapatkan ketika pohon itu masih berakar dan tertancap di dalam tanah, pasti dia akan menghasilkan buah. Dia akan menghasilkan sesuatu. Haleluya. Sama halnya dengan kita di dalam Tuhan. Ketika kita berakar, bukan berarti kita akan menjadi pohon dan kita berakar. Tidak. Iman kita di dalam Tuhan bertambah teguh, kita pasti akan ditolong oleh Roh Kudus dan kita akan memberikan hasil. Hasilnya seperti apa ketika iman kita bertambah teguh di dalam Tuhan? Yang pastinya hidup kita akan menjadi terang. Haleluya. Menjadi terang seperti apa? Terang ini bercahaya di dalam kegelapan. Ketika kita telah berakar, ketika iman kita telah bertumbuh teguh di dalam Tuhan,
kita akan menghasilkan daun-daun yang baru, kita akan bertumbuh bahkan berbuah. Bukan berarti pohon saya katakan kepada kita tidak, tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ketika kita tetap terus di dalam Tuhan, hidup kita ini akan selalu diperbaharui, dan semakin hari kita akan semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Lewat pribadi saya dan saudara, banyak akan orang yang akan terkesan melihat, wah dia itu rendah hati, wah dia itu murah senyum. Siapakah dia? Memang mungkin tidak secara langsung mereka akan mengatakan, wah dia ramah, bukan ramah, itu ya, bukan. Maksudnya dalam bahasa Indonesia ramah itu sikapnya. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan akan berpikir, siapakah dia? Oh, dia anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita dapatkan? Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, ayat di kalimat yang selanjutnya, dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa kita akan bertumbuh. Di sini dipakai di kata bangun, karena Rasul Paulus pada waktu itu dia adalah seorang yang suka dia pekerjaannya waktu itu membangun tenda. Jadi seperti membuat konstruksi. Makanya dia memberikan gambaran di sini dibangun di dalam Dia. Tapi kata lainnya dibangun di dalam Dia, yang artinya kita semakin hari semakin naik iman kita di hadapan Tuhan. Bukan semakin turun, tetapi karena kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ya kita harus semakin hari semakin naik. Apapun persoalan lika-liku jalan kehidupan yang kita lewati dalam kita mengiring Tuhan, kita harus tetap bertumbuh. Selalu level kita naik. Tuhan tolong atau tidak, harus tetap naik level kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mengakui dan ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, di dalam kitab Yohanes, mari coba kita baca dan kita dengar. Di dalam Yohanes pasal 1, di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi semua, yang artinya begini, akan ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan tetapi semua orang yang percaya kepadanya akan diberikannya kuasa. Berarti ada orang yang tidak akan percaya kepada Tuhan, dan itu pasti akan terjadi. Tetapi kita di tempat ini bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan Dia berikan kuasa kepada kita. Kuasa Tuhan itu sangat luar biasa, tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Orang tua kita sakit di kampung, kita di tempat ini kita berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar kabar dari sana, orang itu sudah sembuh. Amin. Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi kita bersyukur dan kita bangga punya Tuhan. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Oke, selanjutnya di dalam Mazmur, di dalam kitab Mazmur
Punten. Di dalam Mazmur 91 ayatnya yang kedua. Kitab Mazmur 91 ayatnya yang kedua. Lumayan panas di depan ini. Tuhan kita masih. Haleluya, amin. Mazmur 91 ayatnya yang kedua bunyinya seperti ini. Ayatnya dari ayat yang pertama sampai ayatnya 91 ayat pertama sampai ayat kedua. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Ketika kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, kita akan berkata, kita adalah orang-orang yang berlindung dalam naungan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang maha tinggi, yang adalah pencipta langit dan bumi. Ketika kita diserang, ketika kita menghadapi persoalan, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan saya dan saudara. Amin. Karena Tuhan maha mengetahui segala-galanya. Haleluya. Jadi bersyukur dan beruntung ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita percaya di dalam Tuhan. Kita pindah di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17. Kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 9 sampai 13. Roma 10 ayatnya yang ke-9 sampai 13 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Kita semua pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Karena kita percaya kepada Tuhan dan kita telah mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Haleluya. Oleh sebab itu, kembali ke kitab Kolose tadi mengatakan bahwa hendaklah kita bertumbuh, berakar dan tetap teguh iman kita di dalam Tuhan. Apapun badai persoalan yang datang kepada kita, kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Saya ada baca status orang seperti ini. Kalau tidak salah saya bisa artikan seperti ini. Badai itu akan tetap ada, akan tetap datang, tetapi bukan untuk dihindari, tetapi kita akan menari-nari di tengah badai. Yang arti rohaninya saya dapatkan seperti ini. Badai hidup itu akan selalu ada. Setiap saat pasti akan selalu ada badai hidup yang datang menerpa, entah masalah apa, entah dari suami, istri, anak, keluarga, atau dari mana orang lain, itu pasti selalu ada. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan itu, pasti ada jalan keluar. Amin. Itu yang saya dapatkan ketika saya membaca story yang seperti iya Tuhan. Semalam juga saya ada baca konten, ada lihat konten seperti ini. Ketika Anda diproses, bersyukurlah. Proses itu tidak enak, tetapi kalau untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik, tidak masalah. Di dalam kitab Yeremia 21 ayat, di dalam kitab Yeremia, saya ingat bahwa tukang periuk itu ketika dia membentuk bejananya itu diangkat, dibantu, bahkan kalau rusak diperbaiki sampai menjadi baik. Kalau dengan Tuhan kita ini adalah bejana di tangannya Tuhan. Tuhan membuat kita seperti apa? Percaya saja bahwa tujuan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan membawa kita ke dalam persoalan yang sangat berat, seakan-akan tidak ada jalan keluar, atau Tuhan membuat kita dalam zona nyaman, itu suka-sukanya Tuhan. Namun ingat bahwa ada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tanamkan dalam hati dan pemikiran kita,
agar kita tetap terus di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Karena orang yang sudah menikmati setiap kebaikan Tuhan, dia akan berpikir berapa kali untuk meninggalkan Tuhan. Amin. Karena menikmati kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Apalagi kita dijadikan keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan. Memang mungkin kita di dunia ini menderita, tetapi ketika kita sudah dipanggil Tuhan dan Tuhan buka buku catatan kehidupan kita, Om Yoel percaya kepada Tuhan, masuk surga selamat. Amin. Jemaat Sungai Campu, PTDRU, Oikumene, semuanya percaya kepada Tuhan, masuk surga. Haleluya. Luar biasa. Memang di dunia mungkin menderita, tapi ketika di surga kita masuk surga, memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kalau kita belajar eskatologi, luar biasa. Tapi nanti. Oke, jemaat Tuhan, haleluya. Jadi ingat firman Tuhan di siang hari ini, untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan, bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah. Oke, keluar kita dari tempat ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan gentar, sebab Tuhan yang telah menjadi perisai kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, hanya sampai di sini. Tetapi yang saya rindukan, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita semakin hari semakin teguh, dan kita akan tetap terus menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Baik kita masih remaja ataupun kita sudah orang tua, kita menjadi teladan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa, tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, siang hari ini kebenaran firman Allah sudah disampaikan. Hamba berdoa biarlah setiap bunyi firman-Mu yang sudah disampaikan itu akan mendapatkan tempat yang khusus di setiap hati kami, dan Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami ini. Kami percaya